Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat masuk. Baik, selamat duduk. Terima kasih ya Kak. Baik, selamat siang. Dengan siapa kalau saya boleh tahu? Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Fauzan Azima. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oke, baik. Bagaimana perjalanan Fauzan untuk menuju ke sini? Apakah lancar atau ada hambatan? Alhamdulillah lancar sih Kak. Sekitar 30 menit saya di jalan. Oke, baik. Sudah melakukan hal positif apa Fauzan untuk hari ini? Hari ini mungkin sholat subuh ya kayak melakukan hal positif. Ada hal positif lainnya? Saya belum ya. Oke, sebenarnya Fauzan kesini dengan hati-hati itu pun sudah masuk hal positif ya gitu. Alhamdulillah. Oke, baik, karena kan Fauzan tadi sudah memperkenalkan diri ya, dan Fauzan belum tahu nih siapa saya gitu. Jadi saya Evi Fatmawati, Fauzan bisa panggil saya Kak Evi karena saya masih muda gitu kan. Jadi supaya kita lebih akrab juga gitu, saya merupakan guru bimbingan konseling. Jadi di sini mungkin Fauzan sudah tepat ya untuk datang ke sini untuk menceritakan permasalahan yang sedang Fauzan hadapi gitu. Kemudian saya mau tanya nih di sini, apakah Fauzan sudah pernah melakukan sesi konseling? Kalau sesi konseling saya sudah pernah sih. Baik, apakah masih ingat untuk pengertian terkait sesi konseling individu beserta asas-asasnya atau ingin dijelaskan ulang? Boleh jelasin ulang aja Kak. Oke, baik, saya jelaskan ya. Jadi untuk sesi konseling individu itu merupakan proses atau upaya pemberian bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional seperti saya, seperti psikolog atau konselor kepada orang yang membutuhkan bantuan seperti Fauzan atau yang sering kali kita sebut dengan konseli atau klien gitu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yaitu pengentasan masalah yang Fauzan hadapi gitu. Jadi di sini kita lakukan secara face to face, secara tatap muka gitu ya, secara langsung gitu. Sampai sini apakah bisa Fauzan pahami? Sedikit saya paham ya Kak. Jadi di dalam sesi konseling individu ini juga terdapat beberapa asas yang harus Fauzan ketahui dan Fauzan pahami seperti itu ya. Nah, jadi untuk asas pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Fauzan jangan takut cerita yang Fauzan ceritakan kepada saya itu terbongkar kemana-mana gitu, karena memang kita harus menjaga asas kerahasiaan seperti itu. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi di sini Fauzan harus terbuka kepada saya agar saya tahu apa yang Fauzan rasakan, apa yang Fauzan hadapi gitu. Jadi kedepannya untuk pengentasan masalah ini juga dapat lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Fauzan tanpa paksaan siapapun ya datang ke sini. Jadi memang atas dasar sukarela. Gitu. Sampai sini apakah Fauzan paham? Cukup paham Kak. Ya, jadi setelah itu di sini di dalam sesi konseling individu juga kita ada waktunya. Jadi dibatasi oleh waktu yaitu hanya 15 sampai 30 menit saja. Dengan waktu yang sesingkat ini apakah Fauzan bersedia? Bersedia. Oke, baik. Kita mulai untuk sesi konselingnya. Jadi di sini silakan Fauzan ceritakan apa yang ingin Fauzan ceritakan kepada saya, mungkin ingin curhat atau terkait keseharian, apakah ada kendala gitu, silakan Fauzan ceritakan lebih lanjut. Jadi saya di sini sedikit, nggak sedikit sih guys, lumayan banyak kendala terkait dengan manajemen waktu saya. Kan saya kan juga seorang mahasiswa, dimana habis dari selesai kampus itu saya membantu bapak saya juga ke pasar gitu. Jadi jadwal untuk mahasiswa kan banyak tuh tugas-tugasnya kan. Biasanya saya mengerjakannya malam gitu ya. Dimana malam itu kan tenaga saya juga sudah habis gitu ya, dari pagi misalnya pagi kuliah
siang pulang langsung ke pasar. Di pasar tuh kan jam 5 baru tutup tokonya, baru pulang sampai rumah jam 6. Nah, untuk misalkan tugas-tugas itu kan sekitar dari jam 7 ke jam 10 itu kadang saya tuh apa ya kayak udah lelah gitu, kayak maunya istirahat aja gitu karena udah keseharian udah beraktivitas gitu. Kayak biasanya saya kalau keseharian tuh kayak main scroll TikTok gitu, main game ataupun menonton film-film anime gitu. Saya kan suka gitu kan. Jadi berdasarkan sedikit cerita yang Fauzan sampaikan tadi, jadi di sini kegiatan Fauzan tidak hanya berkuliah ya, tapi selesai berkuliah harus membantu orang tua ke pasar gitu. Jadi di sini saya mau tanya, untuk ke pasar itu setiap hari Fauzan lakukan atau hari-hari tertentu saja? Kalau lagi kuliah itu pada selesai pulang kuliah baru saya ke pasar, walaupun udah jam 4 sore saya tetap ke pasar membantu toko tutup gitu. Kalau Sabtu Minggu saya juga tetap ke pasar, malah dari Sabtu Minggu itu dari pagi jam 10 sampai sore gitu. Jadi waktu untuk mengerjain tugas itu hanya malam gitu kan kalau dari saya. Jadi memang trouble-nya terkait manajemen waktu dalam pengerjaan tugas ya. Jadi Fauzan agak susah membaginya dengan kegiatan sehari-hari gitu. Terlebih tidak hanya di kampus, tetapi di rumah juga tetap ada kegiatan. Ya, jadi Masya Allah sekali untuk cerita Fauzan yang tadi Fauzan sampaikan kepada saya, membantu orang tua gitu kan. Itu kan merupakan kewajiban kita juga sebagai anak. Oke, jadi kalau saya boleh tahu, Fauzan itu di pasar memang berjualan atau ada hal lain? Bapak saya kan ini kayak kerjanya pedagang, dimana di pasar itu tepatnya di Bambu Kuning itu bapak saya punya toko menjual baju pakaian anak-anak seperti baju harian, baju pergi-pergi, baju pesta, dan juga ada handuk, daster dan sebagainya. Dan bapak saya itu dulu awalnya punya karyawan, tapi sekarang sudah dipecat karena kondisi ekonomi di sekarang tuh kurang baik gitu ya. Jadi saya sudah membantu bapak saya itu dari 3 tahun 2 tahun yang lalu gitu kan. Dan di pasar tuh kegiatan saya tuh kayak misalnya bapak saya kan sholat kan bergantian gitu. Nah kalau pas saya sholat tuh baru saya menjaga gitu toko itu. Jadi kan nggak tutup toko kalau zuhur asar gitu. Nah kalau ada pembeli kayak kita melakukan aktivitas jual beli aja gitu kan, menawarkan barang kita dan dia apa namanya kita apa ya berikan jadi ini proses tawar menawar. Iya, terjadi proses tawar menawar yang alhamdulillah kalau terjadi jadi kalau enggak. Jadi berarti di sini Fauzan lumayan punya nih untuk skill jual nih, terkait jual beli ya. Apalagi kalau lagi bulan puasa gitu kan, kalau libur gitu dari libur kuliah gitu, nah bisa saya full gitu di pasar itu untuk membantu bapak saya, walaupun tidak digaji tapi setidaknya membantu gitu. Masya Allah sekali ya. Gitu. Jadi di sini saya tanya kepada Fauzan untuk pengerjaan tugas kuliahnya itu kan tadi Fauzan juga sampaikan bahwasanya dari jam 7 sampai jam 10 itu kan pengerjaannya. Nah itu selain di waktu itu apakah ada waktu lain? Mungkin di kampus deh kayak kadang kalau ada jadwal yang masih ada waktu longgar gitu, misalnya saya punya jadwal dari jam 9 sampai jam 10, kemudian ada kelas lagi di jam 11 sampai jam 12 kan 9, 10, 11 dari jam 1 jam ada kosong tuh 11 kan. Nah biasanya saya mengerjakan sedikit-sedikit gitu. Jadi selama ini, selama Fauzan menghadapi trouble, menghadapi permasalahan yang Fauzan punya terkait manajemen waktu ya yang kurang kondusif, Fauzan sudah pernah melakukan apa saja? Mungkin kalau untuk supaya lebih efisien saya tuh kayak apa ya, membuat tugasnya itu kadang di waktu malam bener malah, karena di jam 12 sampai jam 3 itu otak saya lebih mungkin sedikit lebih bekerja gitu kan. Jadi itu kayak misalnya ada tugas dari mata kuliah ini saya kerjakan di situ langsung selesai gitu dari jam 12 sampai jam 3. Namun pada saat pagi hari kan saya harus bangun pagi gitu kan, kadang lelah di sekolah, di kampus gitu kan. Untuk deadline tugas-tugasnya apakah berbarengan atau jauh-jauh atau Fauzan ini mengerjakannya mepet-mepet? Sebenarnya jadwal dari dosen itu kadang 3 hari sampai seminggu gitu ya kayak. Namun saya emang orangnya aneh sedikit ya kayak. Mengerjakannya itu H-1 sebelum pengumpulan gitu. H-1 sebelum pengumpulan, jadi terhitungnya tetap aja mepet deadline ya. Tapi kita kan nggak tahu kendala yang akan kita hadapi ke depannya itu seperti apa gitu. Jadi
Jadi kalau untuk hobi yang Fauzan punya, mungkin boleh diceritakan. Kalau hobi, saya senang mendengar musik, senang membaca komik gitu. Saya juga punya beberapa komik kayak komik anime gitu. Terus menonton anime ataupun membaca manhwa gitu saya senang. Oke, bagus ya, good job Fauzan. Oke, jadi tadi kan Fauzan sudah menceritakan nih terkait keseharian Fauzan, bagaimana sih Fauzan itu di pasar, kemudian dalam pengerjaan tugas, kemudian dalam berkuliah. Tadi Fauzan sudah sampaikan kepada saya. Baik hobi juga tadi sudah Fauzan sampaikan, itu sangat bagus sekali. Nah, jadi di sini menurut Fauzan, solusi apa nih yang tepat yang akan Fauzan lakukan untuk mengubah perilaku perilaku Fauzan yang sekarang itu kan termasuk perilaku maladaptif ya, gitu. Jadi bagaimana Fauzan itu mengubah perilaku tersebut itu menjadi perilaku yang adaptif gitu, atau Fauzan gimana sih caranya untuk Fauzan mengentaskan permasalahan yang sedang Fauzan hadapi? Mungkin menurut saya tidak boleh berleha-leha ya kayak kalau dalam pekerjaan. Seharusnya ketika sudah diberikan tugas oleh dosen, harus saya langsung kerjakan supaya tidak ada tugas tambahan lainnya yang bisa membuat itu tumpukan gitu. Dan juga mungkin saya harus membuat schedule gitu Kak, kayak menyusun bagian mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu sampai yang masih lama deadline gitu. Mungkin itu sih kayak yang terpikirkan oleh saya. Oke, bagus ya saran yang Fauzan berikan. Kemudian ada satu lagi yang paling terpenting, itu kita saya ingin menambahkan itu kita jangan multitasking gitu. Jadi kita selesaikan satu persatu. Jadi tugas ini kita selesaikan. Fauzan sudah tepat tadi menjawab schedule, jadi kita tentukan tenggat waktu deadline-nya, kita masukkan pula ke schedule-nya seperti itu. Jadi sudah tertata dan terurut ya, seperti itu. Oke, tadi yang Fauzan sampaikan terkait solusi yang Fauzan punya untuk pengatasan masalah yang Fauzan hadapi. Nah, jadi di sini saya punya juga suatu teknik untuk membantu Fauzan agar Fauzan keluar dari perilaku yang kurang baik yang Fauzan hadapi sekarang, yaitu berupa kontrak tingkah laku. Jadi untuk kontraknya, apakah di sini Fauzan bersedia? Bersedia Kak, tapi saya ingin tahu dulu kontrak perilaku itu seperti apa ya Kak? Baik, jadi di sini terkait kontrak tingkah laku atau kontrak perilaku itu, di sini Fauzan harus memenuhi sesuai dengan di sini ada hal-hal yang kita buat dan kita sepakati di sini. Kemudian di dalamnya juga ada penghargaan atau reward yang akan diberikan kepada Fauzan jika Fauzan jika Fauzan berhasil memenuhi usaha-usaha yang Fauzan lakukan untuk mendapatkan reward yang sudah saya siapkan dan terlampir di dalamnya gitu. Kemudian jika Fauzan gagal dan Fauzan tidak bisa memenuhi kontrak perilaku, saya akan memberikan punishment gitu. Jadi ada punishment dan rewardnya. Bisa Fauzan baca dulu. Oke, boleh. Oke, saya sudah sedikit paham tentang perilaku. Ya, jadi apakah dari kontrak tersebut ada yang ingin Fauzan tanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Mungkin tidak. Oke. Baik, kalau begitu kita sepakati dulu terkait kontrak perilakunya. Mungkin boleh dari Fauzan dulu. Oke. Saya tangan ya kan. Baik, kemudian saya agar kita sepakat ya untuk pendapat. Jadi di dalamnya ini kan sudah kita sepakati terkait poin pertama, yaitu Fauzan menyatakan nih, pada tanggal 2 Desember 2024 Fauzan menyatakan bahwa Fauzan menyetujui untuk melakukan hal-hal yang sudah kita tulis, yaitu tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas, karena tadi kan Fauzan mengerjakan tugasnya kan H-1, mungkin lebih
dimajukan lagi agar tidak mepet deadline dan keseharian Fauzan tidak terganggu. Kemudian yang kedua ada disiplin jika sudah menentukan schedule. Tadi kan Fauzan juga menyampaikan kita harus membuat schedule. Nah, kemudian yang ketiga melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Menurut saya sesuai dengan cerita sesuai dengan yang tadi Fauzan ceritakan itu, Fauzan sudah melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab ya, membantu orang tua gitu. Mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk pengerjaan tugasnya, untuk keseharian yang lain agar tidak mengganggu salah satu keseharian Fauzan, kegiatan keseharian Fauzan. Kemudian untuk usaha yang Fauzan lakukan itu akan dianggap berhasil jika Fauzan mengerjakan tugas begitu diberikan agar tidak menumpuk gitu. Jadi tidak mempersulit Fauzan ke depannya gitu kan, karena Fauzan harus membagi waktu juga kan untuk membantu orang tua. Kemudian yang kedua memenuhi schedule yang sudah Fauzan buat gitu. Kemudian yang ketiga bertanggung jawab dengan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini saya memberikan reward kepada Fauzan berupa buku komik ya, karena kan tadi sesuai dengan cerita Fauzan bahwasanya Fauzan suka baca buku komik, suka menonton anime gitu kan. Nah, di sini juga saya lampirkan gitu punishment gitu kan. Jadi nanti jika Fauzan gagal, Fauzan dilarang untuk menonton film kesukaan Fauzan selama 2 kali 24 jam. Ini yang sudah kita sepakati dan tanda tangani. Saya jelaskan ulang. Ini untuk ini apa? Oke, baik. Apakah ada hal lain yang ingin masih Fauzan ceritakan kepada saya? Tidak sih Kak. Oke. Jadi kesimpulan dari sesi konseling kita pada hari ini ya, gitu kan. Pertama, Fauzan harus memenuhi kontrak berlaku Fauzan ya. Kemudian sesuai dengan semuanya, membuat schedule, melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Oke, baik Fauzan, karena waktu yang telah kita sepakati di awal tadi sudah habis, yaitu 15-30 menit saja untuk sesi konseling kita pada hari ini gitu kan. Apabila nanti ada hal-hal mendesak yang ingin Fauzan ceritakan, silakan Fauzan temui saya lagi di sini gitu. Kemudian saya ingatkan juga untuk minggu depan Fauzan harus mendatangi saya kembali untuk kita lakukan evaluasi terkait kontrak berlaku yang sudah kita buat dan sudah kita sepakati. Seperti itu. Baik, saya akhiri sesi konseling kita hari ini. Fauzan hati-hati di jalan ya, dan tetap jaga kesehatan. Semangat, semoga Fauzan bisa konsisten dalam memenuhi kontrak perilaku yang sudah kita buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terima kasih ya Kak ya. Ya, sama-sama. Hati-hati ya Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya, baik. Baik, Fauzan silakan duduk. Terima kasih. Oke, selamat siang Fauzan. Selamat siang Kak. Baik, alhamdulillah ya, setelah 1 minggu yang lalu kita bertemu, sekarang kita bertemu lagi. Bagaimana nih Fauzan? Sudah nyaman belum dengan tempat duduknya? Alhamdulillah sudah. Jadi di sini kita evaluasi ya terkait kontrak perilaku yang sudah kita buat kemarin. Apakah sudah Fauzan lakukan? Dari apa yang sudah kita tangan bersama ini, saya sudah melakukan dengan cukup baik alhamdulillah. Dan pada hari pertama itu ya mungkin sedikit kesulitan ya Kak ya, karena belum terbiasa mungkin yang dimana saya selalu santai-santai gitu kan ketika mau mengerjakan tugas. Sekarang saya melakukannya dengan tidak menunda gitu kan, karena saya juga ingin mendapatkan reward yang kakak janjikan, yaitu berupa buku komik, dan itu merupakan hal kesukaan saya gitu. Yang dimana kan komik juga cukup mahal gitu kan. Jadi di sini saya boleh tahu ada hambatan nggak selama Fauzan melakukan kontrak perilaku yang sudah kita sepakati? Mungkin hambatannya itu keinginan saya untuk bersantai aja kayak. Misalnya kan kakak bilang bahwasanya saya mengerjakan tugas harus dari awal tuh ketika dosen memberikan tugas tuh. Nah, saya melakukan hal itu. Mungkin
pertama-tama itu kayak nanti aja gitu. Oh, gitu. Kemudian karena saya sudah tahu kalau bahasanya ini perjanjian, dan juga ada reward yang ingin saya dapatkan, maka saya berusaha melakukan sesuai dengan kita janjikan, dan alhamdulillah selama seminggu itu saya memanajemen waktu saya dengan cukup baik. Alhamdulillah, good job ya untuk Fauzan. Jadi selain reward nih yang akan saya berikan, karena kan sudah diketahui juga rewardnya apa, apakah ada hal lain nih yang menjadi pemicu untuk Fauzan bisa konsisten terkait kontrak perilaku yang sudah kita buat? Oke. Mungkin kalau pemicunya karena saya juga ingin berubah ya kayak, karena kan saya datang ke sini permasalahan saya itu ingin saya berkurangin atau hentaskan gitu ya kayak. Karena hal ini itu mengganggu pikiran saya karena saya selalu terburu-buru dan sering merasa lelah ketika ke kampus gitu. Dan setelah dijalani dengan teknik yang akan berikan, alhamdulillah sekarang saya lebih bisa mengatur waktu saya lebih baik dan tidak terlalu lelah saat berkuliah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu sekarang boleh saya lihat kontrak perilakunya terlebih dahulu. Oke, sangat baik ya Fauzan. Alhamdulillah kontrak perilakunya berhasil Fauzan penuhi dan Fauzan bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Jadi di sini sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat di awal, saya akan memberikan reward berupa buku komik untuk Fauzan. Ini untuk buku komiknya, semoga Fauzan suka dan semoga bisa lebih memotivasi Fauzan untuk konsisten ke depannya. Jadi tidak ada lagi suka menunda-nunda gitu, atau nanti aja lah saya mengerjakan tugasnya gitu. Semoga itu bisa jadi pemicu agar Fauzan lebih konsisten lagi ke depannya. Sebelumnya terima kasih kayak sudah memberikan saya komik dan juga telah membantu saya dalam menerapkan teknik yang akan berikan, dan itu juga membantu saya dalam memanajemen waktu saya menjadi lebih baik dan merubah perilaku maladaptif saya menjadi adaptif lagi. Baik. Good job ya Fauzan gitu. Jadi karena saya rasa sesi konseling yang kita lakukan dari awal hingga pada hari ini sudah selesai gitu, kita akhiri. Apabila nanti Fauzan menghadapi permasalahan lagi atau ada hal-hal yang mungkin Fauzan tidak bisa hadapi secara sendiri ya, Fauzan bisa menemui saya, ruangan saya masih sama, Fauzan silahkan datang kembali gitu. Dengan senang hati saya mendengarkan keluh kesah dan cerita-cerita dari Fauzan seperti itu. Jadi kita akhiri sesi konseling ini. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Fauzan ceritakan? Mungkin cukup kan. Kita akhiri sesi konseling hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fauzan juga sudah bisa mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Semoga kedepannya Fauzan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kayak. Hati-hati ya Fauzan di jalan. Terima kasih.